God the Father in heaven. Holy Mary. An archangel. Holy angel. Intercede for us. Intercede. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat ya. Seperti biasanya di sini gue kembali akan menceritakan sebuah film horor terbaru berjudul The Exorcism yang rilis di tahun 2024. Jadi film ini menceritakan tentang seorang aktor bernama Anthony yang sedang membintangi sebuah film horor. Namun selama proses produksi film horor tersebut, ternyata banyak mengalami berbagai kendala. Terkadang lampu mati sendiri, barang-barang berjatuhan, dan banyak hal lainnya yang terasa janggal. Terutama kepada Anthony yang mulai bertingkah aneh. Entah ini karena pengaruh dari pendalaman karakter atau memang ada campur tangan setan di dalamnya. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Pada hari itu Lee datang dari luar kota untuk menemui sang ayah yaitu Anthony. Terlihat Anthony sedang sibuk membaca skripsi dan latihan akting untuk memerankan menjadi sebagai seorang pastor. Peran utama Anthony adalah sebagai pastor yang nantinya akan melakukan pengusiran setan kepada salah seorang wanita. Tony benar-benar serius mendalami karakter dalam latihan filmnya tersebut. Sampai-sampai Lee merasa sekarang Tony sudah mulai berubah. Tidak sehangat dulu ketika Tony bertemu dengan Lee. Tapi Lee cukup mengerti atas perubahan tersebut. Mungkin itu karena pengaruh peran yang dibawakan oleh Tony. Selain itu, Tony juga harus berusaha keras untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya. Karena diketahui kalau dia adalah seorang pecandu alkohol. Sulit bagi dirinya untuk bisa terlepas dari semuanya itu. Tapi perannya sebagai pastor menjadikan dia akhirnya mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Membuat pengakuan dosa atas semua dosa-dosa yang selama ini telah ia lakukan. Hari demi hari Tony lewati untuk terus mengasah aktingnya. Jujur saja perannya sebagai pastor bertolak belakang dengan kehidupan pribadinya yang asli. Tapi Tony adalah seorang profesional. Ketika dia menyetujui mengambil peran tersebut, itu artinya Tony harus totalitas. Selama tahap syuting berlangsung, Lee juga selalu ikut menemani. Peter sebagai produser sekaligus sutradara yang menggarap film tersebut meminta Tony untuk lebih menjiwai perannya. Peter ingin dalam dialog itu ada penekanan jika menyampaikan sesuatu yang penting. Intinya Tony dituntut untuk tampil sempurna. Bahkan Peter menyewa seorang pastor asli yaitu Josh Corner hanya untuk membimbing Tony, memberitahu Tony bagaimana seorang pastor menangani pasien yang kerasukan. Di hari berikutnya Tony sudah siap dengan aktingnya menjadi seorang pastor. Dia pun memakai pakaian layaknya seperti seorang pastor. Dan disinilah keanehan itu mulai terjadi. Tiba-tiba Tony mimisan, hidungnya mengeluarkan darah. Sesuatu hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keanehan terjadi kembali ketika dia berada di rumah. Lee melihat Tony bertingkah aneh. Dia hanya terdiam di pojokan kamar. Merasa terheran, Lee mencoba untuk mendekati. Di hari berikutnya, peran menjadi pastor membuat Tony sedikit frustasi karena tidak sesuai harapan Peter. Peter menekankan, memaksakan Tony untuk benar-benar menjiwai perannya. Bahkan bila perlu peran ini memang benar-benar terjadi di kehidupan Tony yang nyata. Tony kembali pulang karena tekanan dan tanggung jawab dia menjadi seorang aktor membuat pikirannya terpengaruhi. Tony kini sering berhalusinasi melihat kepada sesuatu hal aneh yang sama sekali belum pernah dia lihat. Dan terkadang dia juga selalu mendengar suara-suara bisikan di telinganya. Dari waktu ke waktu keadaan Tony kini malah semakin menjadi aneh. Lee memergoki ayahnya sedang berada di ruangan bawah tanah. Dan anehnya
Tony berbicara sendirian dengan menggunakan bahasa yang tidak dia mengerti. Lebih daripada itu, terlihat Tony berubah menjadi sangat menyeramkan. Terkadang perilakunya tak terkendali yang melukai dirinya sendiri. Tak tahan dengan keanehan yang terjadi kepada Tony, Lee mencoba mendatangi Pastor Corner bersama temannya yang bernama Lena. Dia memberitahukan semuanya yang terjadi. Lee juga memberikan rekaman suara ketika Tony berbicara sendiri. Dari Pastor Corner lah akhirnya Lee tahu kalau Tony berbicara menggunakan bahasa Latin. Seperti kebanyakan film horor barat, setiap orang yang kerasukan pasti akan berbicara menggunakan bahasa Latin. Pastor Corner sendiri tidak terlalu bisa mengartikan semuanya, tapi ada beberapa kata yang dia paham. Yang kalau diartikan, beri jalan bagi iblis moleh. Siapkan kedatangan iblis moleh dengan menubalkan anak-anakmu. Dan ternyata iblis moleh sendiri adalah sesosok iblis yang ada dalam cerita film yang kini sedang dikerjakan oleh Peter. Pastor Corner masih beranggapan mungkin ini pengaruh dari peran Tony sebagai aktor. Jadi Tony terlalu jauh mendalami karakter tersebut hingga sampai terbawa ke dunia nyata. Tapi Pastor Corner tetap akan mencoba untuk mengawasi Tony sampai sejauh mana dia berubah. Puncaknya ketika Tony kembali memainkan perannya. Pada saat itu sedang adegan di mana Tony akan mengusir setan yang ada pada tubuh Claire. Berulang kali Tony seperti tidak berkonsentrasi melakukan adegan tersebut. Sementara Lee yang melihatnya dari kejauhan mulai ada rasa khawatir. Dan tibalah ketika Tony mulai bertingkah aneh. Dia hanya terdiam lalu keluar. Dan di depan semua kru dan orang-orang di sana, perlahan si iblis yang merasuki Tony menunjukkan jati dirinya yang asli. Lampu di sana yang tiba-tiba mati. Semua orang hanya terdiam ketakutan melihat Tony. Kengerian pun terjadi ketika dia membenturkan kepalanya ke meja. Untungnya Tony masih bisa tertolong dan diistirahatkan di tempat syuting. Di lain sisi justru adegan Tony itu membuat Peter terpukau karena itu yang dia inginkan, agar filmnya terlihat realistis dan dia tetap akan melanjutkan filmnya. Di sini mereka tak sadar kalau sesuatu mengerikan akan terjadi. Korban pertama yang tewas adalah kepada seorang aktor lainnya yang juga ikut dalam pembuatan film tersebut. Tony yang kini kerasukan mulai menyerang dan mencekiknya hingga tewas. Di rumah keadaan Tony sudah tak bisa terkendali. Roh jahat yang merasuki Tony sudah benar-benar menguasai tubuhnya. Pada saat itu Lee yang bersama temannya Lena berusaha menenangkan Tony. Tapi semuanya terlambat. Tony kini sudah menjadi beringas. Bahkan setelah itu, Tony meloncat keluar melalui jendela. Walaupun Tony meloncat dari lantai gedung atas, tubuh Tony yang kerasukan tidak membuat dia mati. Lee kembali menemui Pastor Corner meminta bantuan. Jelas apa yang terjadi kepada Tony bukan karena gangguan jiwa, melainkan ada sesosok roh jahat yang merasukinya. Mereka pun mencari Tony ke tempat syuting, karena di sanalah si roh jahat yang merasuki Tony itu berasal. Pastor Corner terlebih dulu masuk, mencoba menangani Tony. Beberapa saat kemudian, Lee masuk. Lalu tiba-tiba Tony muncul. Terlihat di sana ada Pastor Corner dan Lena. Tapi anehnya mereka hanya terdiam saja. Walaupun takut, Lee berusaha membuka Alkitab membacakan doa-doa. Tapi sepertinya itu percuma saja. Karena si roh jahat yang merasuki Tony pun hafal dengan ayat yang dibacakan oleh Lee. Si roh jahat mempengaruhi pikiran Lee, mengajak Lee untuk ikut bersamanya. Namun dia berusaha melawan agar tidak tergoda dengan setiap ucapannya. Untung saja Lee mengambil salib yang dibawa oleh Pastor Corner dan langsung menempelkannya di kepala Tony. Salib itu berhasil membuat Tony terpental.
Dan di saat bersamaan, itu juga membuat Pastor Corner bersama Lena tersadar kembali. Si roh jahat kini mengincar kepada Pastor Corner. Sekarang giliran Pastor Corner yang akan berhadapan langsung dengan Tony. Sebelumnya Pastor meminta kepada mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Ternyata Pastor Corner tidak melawan. Justru dia malah menyerahkan jiwanya kepada si roh jahat itu untuk mengambil dirinya saja dan membiarkan mereka pergi. Si roh jahat itu pun langsung berpindah masuk ke dalam tubuh Pastor Corner. Tak lama kemudian, Tony tersadar kembali. Berbeda dengan Pastor Corner, justru di sini Tony melawan balik kepada si roh jahat. Walaupun dia bukan seorang pastor, tapi sebagai seorang aktor, Tony juga mempelajari tata cara bagaimana seorang pastor melakukan pengusiran roh jahat. Holy Mary. Dan ternyata itu berhasil. Walaupun di sini Pastor Corner harus menjadi korbannya, tewas bersama si roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Setelah tragedi yang menimpa kepada Tony, Tony akhirnya bisa mengambil pelajaran. Itu juga merubah Tony menjadi manusia yang lebih baik dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Semuanya berubah menjadi lebih baik. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah kenapa Pastor Corner tidak mencoba melawan ketika tubuh Tony dirasuki? Karena Pastor Corner tahu satu-satunya cara untuk menghentikan si roh jahat, dia harus dihancurkan bersama tubuh orang yang dirasukinya. Itulah alasan kenapa Pastor Corner mengorbankan dirinya agar Tony bisa diselamatkan. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin sampaikan dan ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.